warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Perdosi On Air Medan bersama saya Muzara Sita. Nah sahabat, kali ini kita akan membahas tema tentang epilepsi, di mana tema ini menyinggung tentang acara internasional yaitu Purple Day atau Hari Ungu. Kenapa epilepsi diidentikan dengan warna ungu? Karena katanya gitu kan, warna ungu itu adalah warna dari orang-orang yang kesepian. Nah, apakah benar gitu kan orang-orang yang menderita penyakit epilepsi ini adalah orang-orang yang kesepian? Apakah mengerikan itu gitu ya penyakit epilepsi ini? Kalau gitu langsung saja kita bahas di podcast Perdosi ini. Makanya sahabat harus menonton video ini sampai akhir ya, dan jangan lupa untuk tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Baiklah, kalau gitu saya akan langsung terlebih dahulu menyapa narasumber kita hari ini, yaitu ada Dr. Indra Bakti, spesialis saraf. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum ya. Ya, gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah, baik, sehat ya. Alhamdulillah. Wah, ini kostumnya pas banget dengan tema kita dok, warna ungu dok. Kebetulan. Tapi dokter kan nggak kesepian ya dok ya? Masya Allah. Nah dokter, kita kan kebetulan membahas tentang epilepsi nih dokter, ya, dimana dalam rangka memperingati acara internasional yaitu Purple Day. Nah, pasti masyarakat awam ini mungkin banyak yang belum tahu gitu ya dok. Apa sih sebenarnya epilepsi itu? Penyakit seperti apa itu dok? Mungkin boleh dijelaskan dulu dok. Ya, yang pasti ya, epilepsi ini adalah penyakit saraf ya, yang mana dia merupakan keadaan yang ditandai oleh bangkitan berulang ya, bangkitan ulang ya, yang lebih dari 24 jam, yang terjadi tanpa provokasi ya. Jadi kalau orang awam bangkitannya mungkin dianggap seperti kejang, pingsan ya, atau kadang-kadang bengong ya, itu orang awam seperti itu menandainya dia. Jadi bangkitan itu kalau buat orang awam seperti itu tadi, kejang. Yang paling sering orang tahu epilepsi itu kejang. Itu adalah salah satu bentuk daripada bangkitan epilepsi. Iya. Kalau di kampung saya itu bahasanya ada lagi seperti ayam ya dok? Ayam. Ya itu ayam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Bataknya solpot. Oh. Iya, kalau di kampung saya mengenalnya lebih ke ayam, tapi kalau epilepsi kurang gitu ya dok. Oke. Nah kemudian kira-kira apa sih dok yang menyebabkan seseorang ini bisa terkena epilepsi? Ya, jadi epilepsi itu ya bisa disebabkan salah satunya penyebab tidak ketahui Mama. Jadi hampir sebagian besar epilepsi tidak ketahui penyebabnya atau adiopatik ya. Oh gitu. Tapi adanya epilepsi itu yang namanya simptomatik ya. Ada masalah di otaknya, misalnya entah tumor, ada stroke ya. Oh berarti dari penyakit-penyakit lainnya juga gitu ya? Sebagian besar epilepsi itu tidak diketahui penyebabnya. Oke. Nah, ini katanya nih dokter, epilepsi itu adalah penyakit yang menular atau penyakit keturunan gitu dok. Apakah itu betul dokter? Ya, karena sesaat kita bahas ya, atau ya dia penyakit menular ya. Betul. Memang sebagian besar orang awam membilang seperti itu Maulek. Kita bisa akan survei dia menganggap epilepsi itu penyakit menular. Contohnya apa? Ya? Kalau ada orang epilepsi di serangan di depan dia akan lari itu. Kenapa lari pak? Kenapa lari? Nanti kita tersembur air liurnya. Kalau tersembur nanti kita bisa saja kena epilepsi. Itulah gambaran awamnya ya. Udah kayak virus ya? Nah, katanya seperti itu kata orang awam, itu kan asumsi orang awam ya. Tapi sebenarnya secara kedokteran epilepsi itu bukan penyakit menular ya. Dia bukan karena infeksi, bukan karena infeksi virus atau bukan karena infeksi bakteri. Jadi dia murni masalah di listrik otaknya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan infeksi ya. Dan pasti dia tidak akan menular ya. Cuma orang awam nggak seperti itu ya. Makanya kalau kita tengok di tengah masyarakat itu, makanya kalau dia makan misalnya orang punya epilepsi ya, orang segan dekat dia nanti kita kena takut kena air, tertular alirnya nanti bisa kena gitu ya. Betul. Ya, jadi saat berdosis selama ini mungkin mengira takut untuk menolong atau menangani ketika melihat ada orang terkena ataupun terserang penyakit tersebut, karena takut menular ya. Jadi saat berdosis ini sudah dijelaskan gitu ya dengan narasumber kita bahwa epilepsi bukan penyakit menular. Nah kalau tentang penyakit itu merupakan penyakit keturunan gimana dok? Ya, memang kalau penyakit turunan dia memang secara ilmiah rata-rata memang epilepsi ini memang penyakit genetik ya, nanti turunan ya. Jadi memang kalau misalnya
menurut penelitian ya, atau database ya, kalau misalnya salah satu orang tuanya adalah penderita epilepsi ya, dia punya risiko 5% ya. Oh, 5%. Ya, jadi kalau misalnya orang tuanya 100 ya, 5 nah ya kena itu. Oh gitu. Kalau orang tuanya punya 20 mungkin 1 kena. Tapi kan orang sekarang kan anaknya 1, 2, jadi mungkin tidak terlalu muncul dia, karena anak-anak sekarang kan tidak banyak, apalagi ada program KB kan. Cuma kalau orang tuanya penderita epilepsi ya, dia punya risiko 5%. Tapi kalau misalnya kedua orang tuanya, bapak dan ibunya penderita epilepsi, itu mungkin lebih meningkat lagi ya. Menurut data ya sampai 10% ya. Jadi kalau lebih besar lagi kemungkinan untuk menurunkan penyakit tersebut gitu ya, ke keturunannya juga. Oh iya. Nah jadi kira-kira tadi kan udah dibilang tuh ya dok, bahwasanya penyakit epilepsi ini bukan menular. Nah jadi seharusnya bagaimana sikap kita ketika melihat ada seseorang yang apa ya, penyakitnya itu kambuh gitu di depan kita dok? Ya. Itu gimana pendekatannya dokter? Ya sebagai orang ya, sebagai manusia ya, kita harus menolong. Ya. Alam gitu lah ya. Sebagai manusia kita menolong ya. Yang penting kita jangan lari ya. Jadi orang epilepsi perlu bantuan barangkali. Dia tidak sadar tuh. Dia tidak sadar mungkin serangan yang mungkin dia terkapar ya. Maka kita sebagai orang yang berada di dekatnya, kita pastikan ya penderita ini berada di posisi yang aman. Artinya dia tidak di dekat api, tidak di dekat benda-benda tajam, tidak di tempat benda panas ya, tidak di tempat ketinggian ya, karena dia tidak sadar, dan kalau kita tidak tolong dia, ya mungkin bisa fatal ya. Mungkin itu bisa menyebabkan dia meninggal dunia nanti barangkali. Karena tidak ditolong. Karena epilepsi itu jarang bisa meninggal dunia orang ya. Kecuali yang status epileptikus mungkin ya. Tapi kalau yang apa tidak, hanya asal kita bantu mungkin dia bisa tertolong. Iya. Berarti mungkin kenapa dibilang purple day gitu ya dok? Mungkin karena tadi ya, karena masyarakat itu kebanyakan mengira bahwa ya epilepsi itu menular, jadi sehingga banyak yang tidak mau dekat dengan orang yang memiliki penyakit epilepsi. Makanya dikatakan orang yang penyakit epilepsi ini adalah orang yang kesepian. Padahal sebenarnya tidak semengerikan itu ya dok ya. Jadi epilepsi ini memang masih merupakan stigma di masyarakat. Iya betul. Jadi ada 3 penyakit di dunia ini yang merupakan stigma. Salah satu epilepsi, yang lainnya adalah lepra. Kusta. Oh kusta. Jadi orang kusta juga seperti itu. Dia disingkirkan ya. Dan yang terakhir terasing gitu ya. Dan yang terakhir mungkin HIV itu ya, penderita HIV mungkin juga dianggap. Nah, itu ada 3 penyakit di dunia ini yang masih merupakan stigma ya, salah satunya epilepsi ya. Itu mungkin yang udah termindset di pemikiran masyarakat gitu ya dok ya. Nah ini penting banget nih sahabat Perdosi untuk kita paham bersama bahwa ya tadi epilepsi sekali lagi bukan penyakit menular gitu ya dok. Jadi jangan takut kalau misalnya suatu saat nih kalian melihat ada orang yang kejang-kejang di depan kalian, ya silakan untuk ditolong, dibantu gitu. Karena bantu itu sangat berarti ya. Apalagi kalau dia misalnya berada di tangga misalnya ya. Atau di tempat kolam renang betul. Atau di tempat orang membakar itu membahayakan, bisa membahayakan nyawanya barangkali ya. Nah itu kira-kira kalau misalnya seorang tersebut kambuh gitu dok, kejangnya itu bisa berapa lama bisa untuk pulih lagi gitu? Jelas kalau epilepsi yang normal ya, dia akan bagus itu sementara sifatnya ya. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Yang penting dia ditempatkan di tempat yang aman ya. Mungkin kita bisa longgarkan bajunya ya. Kancing celana mungkin bisa dilonggarkan, itu kan ya nantinya patah pula dia, atau mungkin kejang bisa kuat, bisa patah atau gimana kan, bisa luka dia. Kita longgarkan pakaiannya ya. Nah, yang itu aja. Nanti suatu saat akan sejalan waktu dia akan bangun sendiri deh, pulih lagi dia. Dan dia tidak sadar ya. Ini tidak tahu dia serangan itu. Oh iya. Nah jadi gitu ya, sahabat Perdosi harus dibantu ketika melihat ada seseorang yang kejang di depan kita. Bisa jadi itu adalah orang yang terkena epilepsi tadi. Nah kemudian dokter, untuk pengobatannya nih dok, kira-kira pengobatan seperti apa yang efektif dan jangka waktu pengobatannya itu berapa lama dokter? Ya, jadi dari mulai awal abad ke-20 sampai sekarang ada puluhan obat anti epilepsi yang telah beredar di masyarakat. Jadi kita tidak usah khawatir ya. Jadi sudah banyak obat anti epilepsi yang telah ditemukan. Yang penting kalau kita ada di masalah dokter epilepsi ya, kita harus rutin berobat ya.
Dan biasanya kalau kita tidak kumat dalam 2 tahun, mungkin dokter akan melakukan stop obatnya dan kita dianggap sembuh ya. Hanya sebagian kecil lah penderita epilepsi mungkin perlu pengobatan jangka lama atau seumur hidup, tapi sebagian besar hampir 60-70% obat anti epilepsi itu bermanfaat untuk menghentikan serangan tersebut. Yeah. Oke. Nah kemudian kira-kira ada nggak nih dok pilihan olahraga yang efektif gitu untuk membantu penderita epilepsi ini tadi dokter? Kalau pilihan olahraga tidak ada. Cuma kita tidak melarang penderita epilepsi itu berolahraga ya. Jadi dia boleh olahraga ya. Apa saja berarti ya dok ya? Cuma yang kita garis bawahi ya, dia mesti berolahraga di gedung atau di lapangan ya. Jangan berolahraga di jalan raya ya. Jalan raya dan juga jangan di tempat ketinggian ya. Iya betul. Jadi epilepsi nanti olahraganya terjun payung, itu nggak bisa kan? Iya. Terus juga dia olahraga mesti diawasi ya, untuk olahraga misalnya berenang ya itu diawasi ya. Harus ada teman lah pengawasan ya. Jangan sendiri. Ya, jadi epilepsi tidak dilarang juga olahraga ya, penting dia diawasi dan olahraganya jangan olahraga yang berisiko tinggi ya. Ibaratnya di tempat-tempat yang aman lah ya. Aman ya. Jangan di jalan raya nggak boleh ya. Jangan di jalan raya, sahabat Firdausy. Oke dokter, terima kasih banyak atas sharing-sharing ilmunya hari ini kepada sahabat Firdausy. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi masyarakat awam ya dok ya, yang masih mengira kalau epilepsi itu adalah penyakit menular, sehingga takut untuk membantu gitu ya dokter ya. Nah kemudian tadi untuk pengobatannya juga sudah dijelaskan, dan olahraga boleh apa saja, yang penting di tempat-tempat yang aman ya dokter, dan usahakan jangan sendirian ya, ada temannya untuk bisa mengawasi kita gitu ya dokter ya. Nah mungkin itu sahabat Firdausy, jangan lupa untuk like, komen, dan share video di channel ini, kemudian subscribe channel YouTube Firdausy Medan, dan jangan lupa juga kita ada akun Instagram yang bisa sahabat Firdausy follow di @firdausymedan 2019 dan juga fanpage Firdausy Medan. Terima kasih sekali lagi dokter. Mungkin sebelum kita tutup, saya mau ada kasih challenge sedikit ya dok ya. Oke. Kita agak bermain dulu ya dok ya. Biar nggak terlalu tegang gitu saat Firdausy melihat kita. Nah challenge-nya gampang sih dokter. Mengucapkan kalimat, dokter mengucapkan kalimat bahwa epilepsi tidak menular dan bisa disembuhkan dalam bahasa I. Bisa dokter? Jadi kalimatnya itu adalah epilepsi tidak menular dan bisa disembuhkan dalam bahasa I. Jadi misalnya saya contohin ya dok, misalnya saya bilang saya, jadi si. Oke dokter. Epilepsi tidak menguri disembuhi. Terima kasih banyak dokter sudah memberikan ilmu dan juga sudah menghibur sahabat Firdausy. Baik sahabat Firdausy, kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.